Hai guys, jumpa lagi dengan my channel. Saat ini saya akan membagi tutorial bagaimana kita merangkai wiring seperti yang tampak pada layar. Kemudian kita tekan tombolnya push on. Kita lepas, masih tetap on karena di hold dia. Kemudian tekan tombol, dia off, kita lepas juga off karena di hold dia. Jadi perubahan itu apabila terjadi penekanan tombol. Baik, bisa kita lihat pada rangkaiannya. Ini dia yang sudah jadi, nanti kita bahas bagaimana dia ini bisa terjadi demikian. Jadi kalau saat ini posisinya off LED-nya, kita tekan tombol di sini, LED-nya akan tetap hidup sampai tombol selanjutnya ditekan. Sekarang saya tekan lagi tombolnya, off, tekan lagi, on, tekan lagi, off. Jadi perubahan akan terjadi apabila kita tekan tombolnya. Baik, kita kembali ke teorinya sedikit supaya kita mengetahui bagaimana proses ini dapat berlangsung. Ini adalah proyek kelima dari beberapa proyek yang akan saya luncurkan. Masih banyak lagi proyek yang akan saya luncurkan. Direncanakan kira-kira setiap minggu akan saya luncurkan proyek-proyek selanjutnya. Seperti biasa, untuk mendevelop suatu proyek, kita harus ingat 7 step. Jadi 7 step ini bisa jadi harus semuanya dilakukan. Kalau dari awal misalnya masih blank, dari nol sama sekali, itu harus kita lakukan. Tapi kalau kita sudah pernah melakukannya dan belum kita riset, ada beberapa poin yang harus pre-memory. Seperti pada saat ini, kita tadi kan akan melakukan push on, hold, push off, hold dia. Oke, jadi ini adalah menjawab pertanyaan pertama, apa yang Anda lakukan? What you are going to do? Rangkaiannya mirip dengan proyek sebelumnya, tapi keadaannya berbeda. Kalau tadi ditekan on, dilepas dia mati. Kalau ini ditekan on, dilepas on juga, sampai ditekan sekali lagi off, lepas off gitu. Jadi ada bedanya. Jadi kita ketahui apa yang akan kita lakukan, kemudian kita harus siapkan dulu blok diagramnya, deskripsinya bagaimana, datasheet penunjang juga harus ada untuk mengetahui pin-pin mana nanti yang akan kita gunakan. Kemudian poin nomor 2 sampai nomor 5 ini pre-memory. Karena sudah Arduino IDE-nya udah kita install, sudah kita konekkan board MCU-nya, kemudian sudah kita add, sudah kita kenalin, dan karena menggunakan LED saja sama tombol ini tidak menggunakan library, jadi bisa kita langsung coding. Oke, next, ini adalah datasheet node MCU yang akan kita gunakan. Jadi kita harus kita kenali, nanti kita pin-pin yang ada di sini yang saya tunjuk ini adalah pin D, D0, D1, D2, sementara atasnya GPIO baru angka. GPIO 0, 1, 2, 3. Jadi nanti untuk pemrograman IDE yang dipakai adalah angka-angka yang merah-merah ini. Nah, jadi supaya kita paham. Kemudian di sini adalah nanti tombol V-in, itu sama dengan USB connect ke laptop kita sini 5 volt, ini sama dengan 5 volt. Kalau kita mau menginginkan 3,3 volt, bisa ambil yang dari bawah sini atau kanan atas, atau yang di tengah ini yang di atas gitu. Makanya kita harus lihat datasheet yang lengkapnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah sketch-nya ataupun skripnya. Jadi sama seperti yang sudah-sudah. Ini hampir mirip, di sini hampir mirip 100%. Kita gunakan D3, D4, D3 itu untuk pin sebagai masukan, sebagai LED pin sebagai output. Untuk inputannya itulah button pin yang kita tekan-tekan tombolnya. Kemudian ini variabelnya yang akan berubah, sementara yang ini sudah bawaan dari pabriknya, nggak mungkin kita rubah pin D3 itu jadi angka berapa di sini. Tapi kalau yang ini bisa berubah.
ini kita deklarasikan dulu variabel, misalnya button konturnya ini pertama itu 0. Jadi nanti bisa kita hitung kalau kita konekkan dia nanti, atau kita lihat nanti di hasilnya di serial, nanti nampak ini tombol pencetan yang keberapa gitu. Kemudian ini button state-nya, posisinya kita kasih di awal 0 semua, pas button state 0. Kemudian setup, void setup yang dilakukan satu kali ini, mula-mula ya pin modenya, yaitu tadi button itu sebagai input, kemudian LED tadi itu sebagai output. Kemudian serial kita ini, kita karena speednya hanya di sekitar 9600, kita definisikan 9600. Nah, jadi fungsi mengholdnya itu tadi ada di sini, rekan-rekan. Nah, jadi bisalah dibaca, ndak usah saya harus jelasin satu persatu di sini. Tapi nanti kalau ada rekan-rekan yang tidak mengerti maksud dari void loop ini yang ada di dalam, nanti bisa bertanya di channel YouTube, nanti akan saya jawab di sana. Oke, kita nextkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan show ke boardnya yang akan kita gunakan. Nah, ini adalah board yang akan kita gunakan. Tadi udah kita kasih ini, kasih tunjuk. Jadi, oke, sekarang kita masuk dulu ke Arduino IDE. Kita coba lihat skrip aslinya di program. Oh, yang satu lagi. Nah, ini yang hold ya. Oke, ini dia programnya sama dengan yang di materi tadi. Kita verify dulu. Klik tombol kiri atas. Kita bisa lihat sampai sejauh mana nanti ini. Oke, udah selesai. Kemudian kita proses upload. Sudah berapa persen nanti kalau udah marknya ini sampai ke ujung. Oke, ini nampak presentasinya 7%, 15% sampai nanti menuju 100%. Kalau sudah menuju ke 100%, berarti data yang di laptop IDE, di laptop Arduino IDE ini sudah masuk ke board, sehingga boardnya itu akan berfungsi sesuai dengan apa yang kita inginkan atau kita definisikan di awal. Oke, sekarang di sini nampak udah 100%. Kita sekarang masuk ke fisiknya. Coba kita tengok fisiknya tadi. Oke, ini fisiknya. Sudah, programnya sudah masuk ke sini, ke boardnya ini. Kita tombol apakah di push on, di hold. Kita lepas ya on dia seterusnya sampai tombol kita tekan lagi, nanti baru off. Oke, kita tekan dulu tombolnya ya. On. Saya lepas pun on dia terus. Sampai kita tekan tombol berikutnya, baru dia off. Kita tombol sekali lagi, off. Tombol lagi, on. Tombol lagi, kapan saja. Jadi dia selalu bergantian. Oke, kalau mau kita lihat apa yang terjadi di Arduino di serialnya, oke, kita kembali ke serial, bisa kita tengok. Apa yang kita lakukan tadi itu bisa kita monitor di serial. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini nampak karena udah kita pencet tombol sebelumnya, tombol ke-6 ya kan. Pencet lagi tombol ke-7, LED-nya kalau kita tengok fisiknya dari on ke off, on lagi, off lagi, jadi bisa kita lihat. Nah, ini di serial monitornya. Jadi itu rekan-rekan untuk proyek kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa rekan-rekan bertanya di channel YouTube, nanti akan saya jawab. Terima kasih. Apabila kira-kira
ada manfaatnya bagi rekan-rekan, silakan subscribe, like, share, dan komen. Nanti akan saya balas sana. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa.